Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Azahra. Saya dari Prodi PGMI kelas 5C, dan saya berasal dari Harombal 27. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama, yaitu apa sih pengertian dari moderasi beragama? Nah, moderasi beragama itu merupakan sifat, sikap, dan cara pandang yang beragama yang mendekatkan keseimbangan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan baik dalam internal agama itu sendiri maupun antar agama. Nah, moderasi beragama juga nih bertujuan untuk mencegah ekstremisme baik dalam bentuk radikalisme atau ekstrim kiri maupun konservatisme berlebihan atau ekstrim kanan. Nah, sehingga ini tercipta keharmonisan dalam masyarakat yang beragam. Di moderasi beragama juga memiliki beberapa prinsip. Nah, prinsip utama dari moderasi beragama yaitu yang pertama, keadilan. Nah, keadilan itu tidak berpihak secara berlebihan pada kelompok tertentu dan menghargai hak semua pihak. Nah, yang kedua yaitu toleransi. Nah, toleransi merupakan menghormati keyakinan, praktik, dan pendapat yang berbeda. Yang ketiga ada keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini yaitu tidak bersikap ekstrim atau berlebihan dalam menjalankan agama. Nah, yang keempat yaitu musyawarah. Musyawarah yaitu mengutamakan dialog untuk menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama menjadi penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama yang ada. Nah, yang kedua yaitu apa sih pentingnya penerapan dari moderasi beragama tuh? Nah, penerapan dari moderasi beragama tuh sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan toleran, terutama di masyarakat yang beragama seperti Indonesia. Nah, berikut tuh ada beberapa alasan pentingnya moderasi beragama, yaitu yang pertama, mencegah konflik antar agama dan internal agama. Nah, moderasi beragama ini mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan keyakinan dan cara pandang, sehingga dapat mencegah konflik dan kekerasan yang seringkali disebabkan oleh intoleransi dan atau ekstremisme. Nah, yang kedua yaitu memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa. Sebagai negara yang multikultural dan multiagama, moderasi beragama membantu menjaga persatuan dalam keberagaman dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ketiga yaitu menangkal radikalisme dan ekstremisme. Nah, dengan bersikap yang seimbang, moderasi beragama menjadi benteng dari penyebaran ideologi ekstrim yang dapat merusak harmoni masyarakat. Yang keempat ada meningkatkan keseimbangan dalam praktik beragama. Nah, moderasi di sini membantu juga umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya secara bijak, tidak terlalu liberal, tetapi juga tidak fanatik, sehingga agama benar-benar menjadi sumber kebaikan bagi individu maupun masyarakat. Nah, yang kelima yaitu mengutamakan dialog dan kerjasama. Penerapan dari moderasi beragama ini mendorong penyelesaian perbedaan melalui dialog dan kerjasama, bukan konfrontasi, sehingga menciptakan lingkungan yang damai dan produktif. Yang keenam yaitu memperkuat nilai kemanusiaan universal, yang dimana moderasi beragama ini menekankan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, penghormatan terhadap hak asasi manusia yang relevan di semua konteks kehidupan. Nah, dengan penerapan moderasi beragama, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, menghormati perbedaan, dan bekerja sama untuk mencapai kemajuan bersama. Adapun yang ketiga yaitu apa sih indikator dari apa sih 4 indikator dari moderasi beragama? Nah, 4 indikator dari moderasi beragama yang sering digunakan untuk mengukur dan penerapannya yang sebagai berikut. Yang pertama yaitu komitmen kebangsaan, yang dimana itu menunjukkan kesetiaan terhadap nilai-nilai kebangsaan seperti menghormati Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya menerima keberagaman sebagai kekayaan bangsa dan mendukung persatuan nasional. Nah, yang kedua yaitu toleransi.
Toleransi memiliki 2 poin. Yang pertama, menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam internal agama sendiri maupun antar agama. Nah, yang kedua, menolak diskriminasi, kekerasan, dan sikap eksklusif terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, ada anti kekerasan, yang dimana itu tidak menggunakan kekerasan fisik, verbal, simbolis dalam menyelesaikan perbedaan. Nah, dan di sini juga mengutamakan dialog, bermusyawarah, dan pendekatan damai dalam menyelesaikan konflik. Nah, yang keempat, ada penerapan terhadap tradisi dan budaya lokal, yaitu menghargai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tradisi budaya lokal selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Yang selanjutnya yaitu mampu beradaptasi dengan konteks sosial budaya setempat tanpa kehilangan esensi keimanan. Nah, itu merupakan keempat dari indikator dalam membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, damai, dan saling menghormati dalam keberagaman. Nah, itulah beberapa poin penting dari moderasi beragama. Untuk hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.